pertama kali mengucapkan amma ba'du di dunia ini adalah Nabi Allah Dawud alaihissalam. Amma ba'du kan itu yang pertama kali mengucapkannya adalah Nabi Allah Dawud. Nabi Adam ketika diperlihatkan ruh seluruh anak cucunya sampai hari kiamat, maka beliau melihat Nabi Daud itu akan mencapai kesuksesannya nggak jadi karena keburu meninggal. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya tambahkan umur saya untuk Daud alaihissalam, sehingga dipotong umur Nabi Adam dipakai buat nambahin umurnya Nabi Daud. Setelah berjalan waktu, datang malakul maut menemui Nabi Adam untuk mencabut nyawanya. Kata Nabi Adam, wahai malakul maut, umur saya bukan masih tersisa sekian tahun. Kata malakul maut, engkau lupa Adam bahwa separuh umurmu itu sudah kau berikan, kau potong untuk umurnya Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam, oh iya, itulah lupa yang pertama ada di alam semesta ini. Akhirnya ketika malakul maut akan mencabut nyawa Adam, kata Allah, wahai malakul maut, jangan kau cabut nyawa hambaku Adam. Lantaran dia memiliki sifat kasih sayang kepada anak cucu keturunannya, dia rela umurnya dipotong, diberikan untuk Daud. Kalau dia sayang kepada anak keturunannya, aku lebih sayang kepada hambaku, kata Allah. Maka umur yang diberikan untuk Daud tetap berjalan, dan itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihikayatkan bahwa malakul maut alaihi salam pada suatu hari masuk menemui Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Faja'ala yutilu nazarahu, maka beliau memperpanjang pandangannya. Kalau kata orang Betawi, nimplong. Nabi Sulaiman ditemui oleh malakul maut, dan itu malakul maut faja'ala yutilu nazarahu, menjadikannya memanjangkan pandangannya, wa yajidu basarahu ila rajulin min nudamaihi, dan memfokuskan pandangan matanya kepada seseorang min nudamaihi, dari teman duduknya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman di sampingnya ada orang. Ketika dia duduk bersama seseorang, itu disebut dengan nadim. Nadim itu tempat orang yang duduk di sebelah seseorang. Nadim namanya, jamaknya nudama. Jadi Bayu nadimu Ubay, wa Ubay nadimu Pak Agus, wa Pak Agus nadimu Bang Jai. Nah, itu artinya teman duduk. Malakul maut datang kepada Nabi Sulaiman. Faja'ala yutilu nazarahu wa yajidu basarahu
ila rajulin min udama'in. Dia memanjangkan pandangannya dan memfokuskan pandangannya itu kepada seseorang dari teman duduk sebelahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di sebelahnya ada orang, dilihatin aja sama malakul maut. Summa kharaja, lalu malakul maut itu keluar. Dari kisah ini berarti di zaman sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW, malakul maut itu ketika akan mencabut nyawa seseorang, maka dia memperlihatkan wujudnya. Jadi malakul maut kalau mau mencabut nyawa orang zaman dahulu itu memperlihatkan wujudnya. Orang bisa melihat itu di zaman dulu. Tapi di zaman umat Nabi kita itu tidak berlaku lagi. Faqala dzalikan nadimu, maka berkatalah an-nadim. Siapa tadi an-nadim? Teman duduknya Nabi Sulaiman. Jadi kata itu nadimnya, ya Nabi Allahi, wahai Nabiullah, man kana dzalika rajul, siapakah orang itu? Itu orang siapa? Qala, Nabi Sulaiman menjawab, innahu malakul mauti, dia adalah malakul maut. Faqala ya Nabi Allahi, maka dia bertanya, ya Nabi Allah, ra'aituhu yutilu nazara ilayya, aku melihat dia memanjangkan pandangannya kepadaku. Saya dilihatin aja sama dia. Itu malaikat maut. Iya, saya dilihatin aja sama dia. Wa akhafu annahu yuridu qabda ruhi, dan aku takut bahwa ia ingin mencabut nyawa. Fakhallisni min yadihi, maka selamatkanlah aku dari tangannya. Faqala wa kaifa ukhallisuka, kata Nabi Sulaiman, wa kaifa ukhallisuka, bagaimana caranya aku menyelamatkanmu? Faqala, maka orang itu berkata, ta'murur riha, engkau perintahkan angin, antahmilani ila biladil hindi, agar ia membawa aku ke negeri India. Fala'allahu yudillu anni, agar malakul maut tidak menemukan aku, wala yajiduni, dan tiada mendapatkan aku. Kenapa disebut ini negeri India? Karena tempat tinggal Nabi Sulaiman dan nadimnya waktu itu dengan negara India adalah negeri yang sangat jauh. Saya takut dilihatin aja sama itu dia. Selamatin saya dong. Caranya bagaimana? Engkau perintahkan angin untuk menerbangkan aku, membawa aku ke negeri India. Kan jauh banget. Nanti itu malaikat maut kan gak bisa nemuin saya. Orang saya di India jauh banget. Fa'amara Sulaimanu alaihi salamu arliha an yahmilahu bisa'ati ila aqsa biladil hindi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin
untuk membawa orang tersebut saat itu juga ke ujung negara India. Bukan timbang dibawa ke India, ditaruh di ujung negara India, paling jauh. Kalau di Indonesia mungkin ditaruh di Papua, yang paling jauh. Fahamalathu fil waqti wal hal. Maka angin itu membawanya saat itu juga dan dalam keadaan itu juga. Sekejap mata langsung dia ada di ujung negara India. Faqabadha ruhahu. Maka malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Jadi malaikat maut justru mencabut nyawa orang itu di India. Wa'ada malakul mauti. Lalu kembalilah malakul maut. Wadakhala ala Sulaimana alaihi salam. Dan kembali menemui Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqala lahu Sulaimanu alaihi salam. Maka malaikat maut, maka Nabi Sulaiman bertanya kepada malakul maut. Ini Nabi Sulaiman belum tahu nih kalau nadimnya itu sudah dicabut nyawanya di India.